Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa huwa khairul in'am. Alhamdulillahilladzi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض إن الله عزيز حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث هاديًا إلى صراطه المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اتقوا الله يا عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis ilmu, kajian subuh, Ahad subuh, Masjid Baitur Rahim yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah karuniakan panjang umur dalam taat ibadah kepadanya. Sebagaimana sudah disampaikan dan dimaklumkan kepada kita di setiap awal ta'lim oleh beliau, Pak Arif, agar senantiasa berdoa. Saya tambahkan satu lagi, berdoa dan saling mendoakan. Penting sebab Bapak Ibu sekalian, terkadang doa kita untuk diri kita belum tentu diperkenankan oleh Allah, tapi bisa jadi doa kita untuk saudara-saudara kita dikabulkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, maka adalah menjadi sebuah keniscayaan antara kita semuanya harus saling mendoakan. Jadi berdoa dan mendoakan. Mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu sudah menjadi sebuah kepastian. Ketika Allah mengatakan bermohonlah kepadaku, maka akan aku perkenankan permohonanmu. Tetapi permohonan doa oleh Allah itu dirahasiakan. Maka dikabulkannya doa itu tergantung kondisi dan keadaannya. Tapi yang pasti Allah pasti kabulkan. Dalam 3 hal Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, Allah memberikan sesuai dengan yang kita mohonkan. Yang kedua, Allah mengganti dengan yang lain di luar yang kita minta. Allah kabulkan, tetapi Allah ganti dengan yang lain. Umpama kita meminta sehat, tapi Allah berikan sakit. Tapi yakinlah, di setiap takdir yang Allah berikan kepada hambanya, pasti ada hikmah di dalamnya. Yang ketiga, Allah kabulkan, tetapi nanti Allah berikan di akhirat. Nah, inilah rahasia-rahasia Allah dalam mengabulkan doa-doa hambanya. Kenapa demikian? Sebab yang tahu mana yang terbaik untuk kita itu hanya Allah. Sementara kita tidak akan pernah tahu mana yang terbaik untuk kita dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan majelis ilmu pada Ahad subuh kedua ini, dan pada majelis-majelis ilmu kita yang lain di Masjid Baitur Rahim ini, mudah-mudahan semakin memahami, semakin mengerti akan hakikat kenapa Allah menciptakan kita hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jadi ketika ada yang bertanya, Anda itu kerjaannya apa? Oh, saya direktur. Salah itu. Anda pekerjaannya apa? Pekerjaan saya sholat. Loh, Anda direktur itu sampingan. Sebab kita diciptakan hanya untuk menunggu. Menunggu dua hal. Menunggu waktu sholat sama menunggu disolatkan. Itu aja pekerjaan kita di dunia ini. Nggak ada yang lain. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdillah. Mudah-mudahan semuanya istiqamah di jalannya, mustaqamah di dalam sunnah dan ajaran beliau. Tidak menciptakan panutan-panutan yang lain, tidak mencari contoh-contoh yang lain. Cukuplah Rasulullah menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kelak Allah bangkitkan, Allah kumpulkan, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis diriwayatkan dari riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan manusia itu kelak akan dibangkitkan, akan dikumpulkan, dan akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang dia cintai dalam kehidupan ini. Kalau yang dicintai dalam kehidupan ini adalah Rasulullah, maka kelak Allah akan kumpulkan kita dengan beliau. Mudah-mudahan semua harapan ini akan menjadi kenyataan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita kembali kepada kajian kita yang asli, yaitu Al-Kabair. Sebagaimana Pak Arif sampaikan, kalau di berbagai macam kesempatan yang lain saya hadir, itu hanya menggantikan posisi guru-guru kita yang lain, yang kebetulan pada kesempatan itu sedang berhalangan. Dan terkadang saya juga dilematis, di satu sisi ada jadwal di tempat lain, tapi kalau sudah Baitur Rahim memanggil, dengan sangat terpaksa harus meluncur ke sini karena ada ikatan emosional. Ikatan emosionalnya salah satu yang pertama mengisi di sini semenjak ada pengajian oleh Pak Arif dan kawan-kawan adalah kita. Jadi semacam ada tanggung jawab moral, jangan sampai pengajian di Baitur Rahim itu kosong. Karena perkembangan Masjid Baitur Rahim itu pengajiannya khususnya itu lumayan pesat. Ini belum sampai setahun ya Pak? Setahun lebih, ya hampir, tapi sudah mampu menyamai As-Salam, Al-Ihsan, bahkan Al-Ajhar, jumlah jamaahnya. Jadi semakin waktu semakin terus bertambah. Nah inilah bentuk pelayanan yang diberikan teman-teman pengurus, Pak Arif dan kawan-kawan, sehingga jamaah merasa nyaman, kemudian tergerak untuk ikut sama-sama menuntut ilmu di majelis ilmu kita ini. Baik Bapak-Bapak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas satu pembahasan yang cukup esensi dalam ajaran agama kita, yaitu tentang masalah riya. Sebelum kita masuk kepada tema pembahasan riya yang menjadi salah satu dosa besar di dalam agama kita, saya akan kutipkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, riwayat Muslim nomor 1905 dari kitab Sahih Muslim. Ada 3 golongan yang akan pertama dihisap oleh Allah kelak di hari kiamat. Jadi ketika seluruh manusia kelak di padang mahsyar dikumpulkan, ketiga golongan inilah yang pertama kelak akan Allah panggil. Yang pertama akan dihadirkan di hadapan Allah orang yang mati syahid di jalannya. Maka pada saat itu Allah menampakkan kepadanya balasan-balasan yang dia dapatkan dalam kesahitannya. Setelah Allah tampakkan, kemudian Allah bertanya, benarkah demikian yang engkau lakukan? Orang itu menjawab, iya. Allah bertanya, kenapa engkau berperang di jalan Allah?
Dia menjawab, saya berperang di jalan engkau ya Allah sampai terbunuh karena mengharapkan ridhamu. Kata Allah, kamu berbohong. Kazabta. Kamu berbohong. Kamu berperang di jalanku, kata Allah, hanya untuk ingin dikatakan manusia sebagai pemberani. Maka Allah perintahkan saat itu malaikat untuk menyeret orang tersebut dalam keadaan tertelungkup. Wajahnya menghadap ke bawah, kemudian dimasukkan ke dalam neraka Allah. Yang kedua, ini ketiga-tiganya hampir bisa dipastikan ada di antara kita. Mudah-mudahan jangan sampai. Tapi ketiga-tiga ini mungkin bisa jadi adalah kita. Yang kedua yang akan dihadapkan kepada Allah untuk dihisab adalah para penuntut ilmu. Nah, ini kita semuanya ini. Kemudian ditampakkan Allah keutamaan-keutamaan bagi seorang penuntut ilmu. Allah tampakkan balasannya, kemudian Allah tanya, kamu kenal? Dia menjawab, iya. Kemudian Allah bertanya, kenapa kamu menuntut ilmu susah-susah di jalanku, kata Allah. Ini kan gak ada orang dekat semua ini, Pak. Rata-rata orang jauh, walaupun ada orang sekitar Baitur Rahim. Kenapa kamu datang menuntut ilmu? Dia menjawab, saya ingin mencari ridhamu ya Allah. Kata Allah, kazabta. Kamu berbohong. Kamu menuntut ilmu agar kamu ingin dikatakan sebagai orang yang paham agama. Diperintahkan kepada malaikat, seret dalam keadaan terlungkup dan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Yang ketiga, akan dihadirkan di hadapan Allah orang yang diberikan kelapangan rezeki. Kemudian Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengan rezeki yang telah aku karuniakan? Dia menjawab, saya berimpak, bersedekah, berzakat ya Allah di jalanmu. Tidak ada pun yang engkau perintahkan di jalanmu kecuali aku tunaikan. Allah tampakkan keutamaannya. Tetapi justru orang tersebut juga Allah masukkan ke dalam nerakanya. Sama seperti orang yang syahid dan orang yang menuntut ilmu di jalan Allah itu. Kenapa? Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Karena muncul di dalam hati dan niatnya apa yang disebut dengan syirkul khafi atau syirik yang tersamar, yaitu riya. Riya itu adalah keinginan untuk mendapatkan perhatian dan penilaian dari orang lain. Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan pagi ini, agar kita sebagai orang yang sedang jihad di jalan Allah, ini Bapak Ibu sedang jihad ini. Menuntut ilmu di jalan Allah itu adalah jihad fisabilillah. Ini juga perjuangan. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid-din. Tidak harus semuanya berangkat berperang di jalan Allah, harus ada kelompok-kelompok, harus ada individu-individu yatafaqahu fid-din. Menuntut ilmu di jalan Allah untuk bisa memahami agamanya dengan baik, agar kelak liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka kembali kepada kaumnya. Ini al-mutafaqqihuna fid-din adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang memperdalam agama, mereka adalah orang-orang yang sedang berjihad, berjuang di jalan Allah. Dan kata Rasulullah, jika seseorang itu wafat dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia wafat dalam keadaan syahid fi sabilillah. Berbahagialah. Ada bonus yang luar biasa Allah berikan dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kita, dalam susah payah dan lelahnya kita dalam menuntut ilmu. Itu yang menuntut ilmu yang datang. Apalagi yang memfasilitasi. Insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sebagai landasan pembahasan kita pada kesempatan ini tentang masalah riya, Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Surat yang kedua ayat 22. Pada akhir ayat nanti akan Bapak Ibu temukan kata-kata fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
janganlah kamu membuat sekutu bagi Allah sementara kamu tahu semua tentang itu. Apa yang dimaksud dengan sekutu pada Allah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, makna andada, sekutu bagi Allah dalam perbuatan dan ibadah kita adalah perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik yang paling sangat membahayakan itu adalah riya. Riya itu definisinya oleh para ulama. Imam Hasan al-Basri mengatakan bahwa riya adalah sumber dari segala macam doa, sebab riya itu adalah keinginan untuk dipuji. Itu menurut Imam Hasan al-Basri. Jadi riya itu adalah keinginan untuk dipuji. Menurut Fudail bin Iyad meninggalkan sesuatu amalan karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Jadi meninggalkan sesuatu amalan karena manusia adalah riya, mengerjakan suatu amalan karena manusia adalah syirik, ikhlas adalah ketika Allah membebaskan kita dari dua keadaan tadi. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita memang diperintahkan untuk beramal soleh. Beramal soleh itu wajib hukumnya. Tetapi yang lebih terpenting daripada kemampuan melakukan amal soleh adalah kemampuan menjaga amal soleh itu dari setiap hal yang akan menggugurkan dan membatalkannya. Jadi tidak hanya mampu beramal soleh saja, tetapi menjaga amal soleh itu agar tidak batal di hadapan Allah. Semua orang bisa sholat, tetapi mampukah menjaga sholatnya agar baik di hadapan Allah, itu juga menjadi tugas kita semuanya. Jadi meninggalkan satu kebaikan karena takut dipuji oleh manusia, itu perbuatan riya. Mengerjakan sesuatu karena ingin dipuji manusia itu syirik. Ikhlas itu hilang dua-duanya itu. Jadi salah juga kita tidak melakukan apa-apa karena ingin dipuji oleh manusia, salah juga. Atau melakukan sesuatu karena juga ingin dipuji oleh manusia juga salah. Nah, bagaimana idealnya nanti akan kita bahas pada selanjutnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan Quran surat Fatir ayat yang ke-10, Imam Ibnu Katsir menafsirkan Quran surat Al-Fatir ayat yang ke-10, beliau mengatakan bahwasanya ada kata-kata di ayat itu merencanakan kejahatan. Jadi nanti Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran Al-Fatir ayat 10 itu ada kata-kata mereka merencanakan kejahatan. Kata-kata merencanakan kejahatan itu adalah syirik dan riya. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan secara terencana di dalam agama Allah itu termasuk adalah perbuatan syirik dan riya. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, itu beberapa pendapat ulama tentang perbuatan syirik atau riya. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah bahaya perbuatan riya itu. Ini di dalam bukunya Syekh Utsaimin, Al-Qaulul Mufid, nama kitabnya. Syekh Utsaimin memberikan 8 catatan bahayanya perbuatan riya itu. Tadi definisinya sudah, riya itu ingin dipuji oleh manusia. Nanti akan ada 4 paket dosa yang mengikuti riya itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut dengan ujub, kemudian takabur, kemudian sum'ah. Ditambah nanti riya. Jadi 4 paket dosa besar yang menjadi sumber batalnya dan gagalnya setiap ibadah dan amal soleh yang dilakukan setiap individu dari kita. Di dalam kitab Al-Qaulul Mufid, Syekh Utsaimin memberikan catatan 8 berbahayanya riya dalam kehidupan.
Yang pertama kata beliau, ria itu lebih berbahaya dari fitnah Dajjal. Rasulullah mengajarkan kita doa agar kita dihindarkan dari perbuatan atau fitnah Dajjal. Tetapi kata Syekh Utsaimin, ria itu lebih berbahaya dari fitnah Dajjal. Dalilnya hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 4204. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kenapa ria lebih berbahaya dari fitnah Dajjal? Sebab ria itu adalah penyakit hati. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ria itu sulit untuk dideteksi, sulit untuk dikenali, bahkan lebih sulit mengenali ria daripada mengenali seekor semut hitam yang berada di atas batu hitam di tengah kegelapan malam yang begitu gelap gulita. Lebih sulit mendeteksi ria. Maka ria itu lebih berbahaya dari fitnah Dajjal. Kalau fitnah Dajjal real, jelas, tampak oleh mata. Tetapi ria adalah penyakit yang terselip di dalam hati. Tapi bahayanya luar biasa. Ini ibarat bom atom nih Bapak Ibu sekalian. Kecil tapi menghancurkan. Maka kenapa sampai hari ini banyak di antara manusia, khususnya kita umat Islam, belum sampai kepada apa yang disebut oleh Nabi halawatul iman. Merasakan manisnya keimanan. Salat jalan terus, tilawah Al-Quran jalan terus, tetapi batinnya selalu gersang. Mungkin bisa jadi banyak perbuatan-perbuatan baik, amal soleh itu yang gugur di hadapan Allah, sehingga tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi yang melakukan. Seharusnya seperti salat. Salat itu sudah memiliki fungsi dan tujuan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi ada saja orang yang selesai salat langsung berbuat maksiat, ada. Begitu turun dari masjid, sandal orang yang diincar. Sandalnya tinggal, sandal orang yang diambil. Ada orang yang berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, tetapi pada saat yang bersamaan juga melakukan perbuatan yang tidak baik. Salatnya tidak mencapai tujuan. Banyak orang yang puasa. Puasa itu artinya imsak, menahan diri. Semakin sering berpuasa, semakin tidak sabar menghadapi kehidupan. Banyak orang yang berhaji melakukan ibadah-ibadah yang lain tapi tidak kunjung menemukan hikmah dan manfaatnya bagi kehidupannya. Sebab bisa jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah baik yang kita lakukan itu gugur dan batal di hadapan Allah. Sebenarnya kalau dianalogikakan sederhana ya Pak. Negara yang paling banyak mengirim jamaah haji setiap tahun itu Indonesia. 165.000 orang minimal setiap tahun. Paling yang wafat di tanah suci kan sekian persennya saja, 0, sekian persen. Jadi semuanya kembali ke tanah air sudah menyandang gelar haji. Maka kadang-kadang kalau dipanggil bu gitu, dia lewat, bu dipanggil nggak mau jawab. Sampai 3 kali nggak mau, keempat kali baru noleh dia. Bu haji kali maksudnya. Jadi harus ada hajinya. Cuma hanya di Indonesia yang ada gelar haji itu ya. Orang Arab tiap hari ke tanah suci, tiap tahun naik haji nggak ada yang dipanggil haji ya. Kalau 3 kali haji berarti hanya berapa ya? 3. Kalau 4 kali, 4. 5 kali, 5. Terus membacanya gimana itu? Hahaha. Jadi bahan lelucon, jadi diketawain orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak sampai pada titik halawatul iman. Ini muhasabah. Semua kita Bapak Ibu sekalian, kita qiyamul lail, kita tilawah Al-Quran, kita rajin ke pengajian, kita sedekah, kita zakat.
Tetapi kenapa tidak kunjung muncul ketenangan itu? Itmi'nanul qulub itu. Ketenangan hati itu. Mungkin bisa jadi banyak ibadah kita yang gugur, dan salah satu penyebab gugurnya ibadah di hadapan Allah terselipnya penyakit ria di dalam amal tersebut. Jadi salah satu bahayanya, kata Syekh Utsaimin, adalah ria itu lebih berbahaya dari fitnah Dajjal. Yang kedua, ria itu akan menghapuskan dan membatalkan amal soleh. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Ria itu akan membatalkan dan menghapuskan amal-amal soleh kita, sebagaimana kita jelaskan tadi. Yang ketiga, ria itu bagian dari syirkul khafi. Syirik itu ada dua, ada syirik yang jelas dan ada syirik yang tersamar. Dosanya syirik yang tersamar itu lebih besar daripada syirik yang jelas. Kenapa? Kalau syirik yang jelas itu melahirkan yang melakukan itu menjadi keluar dari Islam, murtad. Tapi kalau orang yang melakukan syirik yang tersamar, asyirkul khafi, itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena orangnya menganut dua status. Yang pertama dia muslim, yang kedua dia munafik. Kenapa lebih berbahaya orang kafir daripada orang munafik? Kalau orang kafir jelas mengingkari ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau munafik, maka munafik itu di dalam Al-Quran fi darkil asfali minan nar, di keraknya api neraka. Kenapa lebih berbahaya orang munafik? Karena ada unsur istihza'u biddin, memperolok-olok agama. Sore dele, pagi tempe. Kon main-main namanya itu. Hidup ini harus jelas. Mau beriman silahkan. Paman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Kalau mau beriman, kata Allah, silahkan. Kalau mau kafir, monggo. Tidak masalah. Maka kami mengajak saudara-saudaraku, orang tua kami khususnya, yang hadir di pengajian pagi ini, tentukan pilihan. Jangan sampai terlambat untuk menentukan pilihan. Waktu kita sudah enggak banyak. Mau taat, silahkan. Enggak mau taat, monggo. Tidak apa-apa. Kalau mau ngaji, ngaji yang istiqomah. Kalau enggak mau ngaji, enggak usah sama sekali. Karena di dalam agama itu tidak boleh setengah-setengah, berbahaya. Niatnya mau ngaji, sampai nyampe di tempat pengajian malah tidur, itu namanya enggak niat. Dan itu sangat berbahaya. Itu merusak yang begitu itu. Kasihan orangnya. Kenapa bisa demikian? Karena salah dalam menangkap pesan itu akan mengakibatkan salah dalam menyampaikan pesan. Kita berharap apa yang kita lakukan kebaikan itu bisa berbuah kebaikan bagi kita. Menjadi multi level pahala. Kita ajarkan satu kebaikan kepada orang lain itu memahami, mengajarkan lagi, kita dapat pahala. Itulah yang disebut man dalla ala khair. Jangan sampai mendapatkan multi level dosa. Salah menangkap dan mendengar, salah memahami, salah menyampaikan, orang lain disampaikan juga salah mengamalkan karena salah dia sampaikan, terus saja bergulir menjadi jari'atus su, dosa yang akan terus mengalir dosanya sampai ke dalam alam kubur kita kelak. Nah, ini yang berbahaya, Pak. Salah menangkap apa yang disampaikan Ustadz. Ustadz bilang mencuri salam itu boleh. Dia ngajinya ngantuk-ngantuk. Yang dia pahami kata Ustadz tadi, dia pulang ke rumah, kata Ustadz mencuri ayam itu boleh. Itu salah menangkap pesan. Yang dia sampaikan, nyampaikan lagi. Itu dosanya sampai kepada kita yang menyampaikan pertama kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita tentukan pilihan, tapi ingat setiap pilihan ada konsekuensinya.
Enggak, Allah itu enggak zalim. Rasulullah itu tidak pernah berbuat aniaya kepada kita umatnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tentukan pilihan mulai sekarang. Tidak ada istilah abstain, enggak ada. Enggak ada golput di dalam agama. Karena pilihan cuma dua, surga, neraka. Cari tempat di antaranya, berarti sampean pahamnya Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah sesat. Karena enggak ada tempat di antara dua tempat, surga, neraka. Antara surga, neraka ada enggak? Enggak ada. Laki-laki, perempuan, jelas. Kalau laki-laki juga perempuan ada? Enggak ada, enggak diterima. Jadi harus clear. Mau beriman silahkan, mau kafir enggak masalah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Syirkul khafi lebih berbahaya daripada syirik yang jelas-jelasan. Dosanya juga lebih besar. Kemudian yang keempat, kenapa riya itu berbahaya? Kata beliau, riya itu mewariskan kerendahan dan kehinaan. Kenapa riya bisa mewariskan kerendahan dan kehinaan? Sebab manusia itu dinilai dari apa yang dia niatkan di awal. Innamal a'malu binniyah. Semua itu tergantung kepada perbuatan masing-masing. Hadisnya riwayat Baihaqi dan Ahmad nomor 6509, itu dalilnya. Riya mewariskan kerendahan dan kehinaan. Semua perbuatan itu dinilai dari niatnya. Yang kelima, kenapa perbuatan riya itu berbahaya? Pelaku riya tidak akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Wa habitat a'maluhum. Allah akan menghapuskan seluruh perbuatan baik yang dia lakukan. Tidak akan diperhitungkan oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad nomor 134. Selanjutnya yang keenam, riya menambah kesesatan seseorang. Orang yang senantiasa melakukan kebaikan dengan didasari oleh riya, maka akan semakin membuat orang itu tersesat dalam kehidupannya. Karena yang dia cari bukan ridho Allah, tapi yang menjadi tujuannya adalah penilaian dan penghargaan manusia. Semakin banyak dia melakukan apapun dengan niat untuk mendapatkan pengakuan manusia, maka akan semakin jauh dari cahaya Allah. Sama dengan analogika, orang yang sering menggantungkan diri pada orang lain, suatu saat nanti dia pasti akan gantung diri. Maka hati-hati. Jangan dikit-dikit minta tolong sama orang, dikit-dikit minta tolong sama orang lain. Ujung-ujungnya enggak ada yang nolong, bunuh diri. Maka jangan suka-suka menggantungkan diri sama orang lain. Karena kalau sering menggantungkan diri sama orang lain, pada hakikatnya nanti akan gantung diri. Terus menggantungkan diri sama siapa? Sama Allah. Fafirru ilallah. Karena kalau kita gantungkan semua harapan dan permohonan kita kepada Allah, Allah itu kekal abadi dan maha segala-galanya. Cuma sabar. Kita ini kadang-kadang minta kepada Allah pengen dikabulkan cepat-cepat, tapi giliran menjawab perintah Allah maunya yang paling akhir. Azan sudah berkumandang, pasti ada yang menjawab, nanti sajalah, nunggu qomat. Tapi kalau giliran minta pengen cepat-cepat dikabulkan. Maka sahabat Umar ibnu Khattab pernah berpesan kepada para sahabat, perbaiki ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Maka dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, ana inda dhanni abdi bi. Allah itu ya tergantung bagaimana prasangka hambanya saja. Artinya apa? Bagaimana kita memperlakukan Allah, maka demikian juga lah Allah akan memperlakukan kita. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar, dalam Sunan Ibnu Daud nomor 1211 dikatakan,
Man kana yuhibbu ay ya'lama manzilatahu 'indallah falyanzur manzilatallahi 'indah. Barang siapa yang ingin tahu bagaimana kelak posisinya di sisi Allah, maka lihatlah hari ini bagaimana dia memposisikan Allah dalam kehidupannya. Kalau yang Anda berikan kepada Allah itu sisa waktu, sisa umur, sisa tenaga, sisa harta, maka yang Anda dapatkan pun kelak adalah sisa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, istajibu lillahi walirrasuli lima da'akum bima da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memanggil, jawablah segera. Sebab itu semua untuk maslahat kehidupanmu, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi riya itu akan membuat kesesatan seseorang itu semakin menjadi-jadi dalam kehidupan ini. Yang ketujuh, kata beliau, riya itu tadi yang keenam, riya menambah kesesatan seseorang. Quran surat Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Kemudian yang ketujuh, riya penyebab kekalahan umat Islam. Kenapa sampai demikian? Berpengaruh kepada kehidupan yang maslahatnya lebih luas. Silahkan Bapak Ibu membaca sejarah keruntuhan dinasti Umayyah, Abbasiyah sampai dengan khilafah Turki Utsmani. Itu di saat umat Islam ketiga itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan. Tetapi pada saat bersamaan juga mereka melakukan perbuatan baik dalam agama, tetapi sudah dilandasi oleh riya. Sehingga yang ada adalah at-takatsur, at-tafakhur. Jadi saling mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan saling sombong menyombongkan. Nah, inilah bahaya riya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga riya itu tercatat sebagai salah satu dosa besar di dalam agama kita. Dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada di dalam ajaran agama kita. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana riya itu merusak ibadah kita? Ini yang terpenting. Bagaimana ketiga, riya itu mampu merusak ibadah kita? Salat kita, puasa kita, tilawah Al-Quran kita, umrah kita, haji kita, sedekah kita, zakat kita, infak kita, dan seterusnya. Bagaimana semua amal kebaikan itu mampu atau bisa rusak, tidak bernilai, bahkan batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat dalam 3 hal. Yang pertama, bagaimana jika riya itu masuk di awal ibadah. Jadi seseorang sebelum melakukan perbuatan baik telah tumbuh dan muncul riya di dalam dirinya, maka status ibadah itu batal dan tidak bernilai di hadapan Allah. Itu pendapat jumhurul ulama. Jadi ketika kita akan mulai melakukan ibadah, tiba-tiba riya itu muncul, itu berarti ibadahnya batal. Dan jika dia melakukan hal tersebut berulang-ulang, pelakunya bisa murtad atau keluar dari ajaran Islam. Itu nanti bisa ditemukan di dalam kitabnya Syekh Utsaimin yang berjudul Al-Qaulul Mufid. Jadi riya ada di awal perbuatan. Yang kedua, bagaimana jika riya itu berada di tengah-tengah perbuatan? Nah, tadinya sholatnya khusyuk karena Allah. Tiba-tiba di tengah sholatnya muncul perasaan riya. Tadinya baca Al-Quran ikhlas, suaranya pelan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada orang masuk tinggi suara.
Bismillahirrahmanirrahim, ditinggikan. Orang hilang, orangnya pergi, kembali lagi. Kadang-kadang dalam melakukan kebaikan hal demikian itu muncul. Bagaimana jika hal itu terjadi? Para ulama sepakat, ya, dari awal sampai pertengahan tadi niatnya masih lillah, maka itu dihukumi atas niat lillah. Dari awal munculnya perasaan riya itu sampai akhir dihukumi riya, atau perbuatan baik yang dia lakukan itu menjadi batal. Jadi jika perbuatan riya itu muncul di tengah-tengah perbuatan kebaikan, maka dia dihukumi menjadi dua. Dari awal sampai tengah dihukumi tetap baik, dari pertengahan sampai akhir membatalkan perbuatan yang dia lakukan. Dan yang ketiga, jika riya itu muncul setelah perbuatan amal itu selesai, hukumnya bagaimana? Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang paling banyak terjadi ini. Jika perbuatan baik yang dilakukan itu telah selesai, tapi muncul perbuatan riya, bagaimana menurut pendapat para ulama? Yang jelas di sini jumhurul ulama itu adalah ulama para salafus saleh yang bukan hanya mukhlisin, tetapi sudah sampai pada taraf mukhlasin. Ulama sekarang banyak, tetapi masih banyak yang berstatus mukhlisin. Ulama itu warasatul anbiya, satu sisi, tapi juga ada yang menjadi pewaris para nabi, tetapi belum tentu sesuai dengan khittah yang diajarkan oleh nabi. Jadi ulama-ulama itu banyak. Kalau bahasa Indonesianya ulama itu cendikiawan, ulama itu bahasa Arab. Sebenarnya satu orang ustadz tidak bisa disebut ulama, karena ulama itu bentuknya jamak. Yang benar alim, kemudian jamaknya ulama. Dulu udah pernah kita jelaskan, Bapak Ibu sekalian, dalam menyikapi ulama kekinian, fenomenanya banyak. Ada yang mukhlisin, ada yang mukhlasin. Kalau mukhlis itu ulama yang ikhlas, tetapi ketika keikhlasannya enggak dihargai, dia ngomel. Itu namanya masih ikhlas itu. Dia ngaji, jamaahnya dikit. Waduh, kok gini sih pengajiannya? Dikit amat. Tapi kalau ulama-ulama yang sudah mukhlas itu, prinsipnya satu orang pun yang hadir, dia ajar. Loh, kalau enggak ada yang hadir, saya tetap mengajar. Dengan apa Ustadz? Mengajar dunia dengan pena. Dia akan menulis. Itulah ulama-ulama terdahulu. Maka ulama-ulama terdahulu nama baiknya itu selalu aja lestari sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka punya prinsip kita harus bisa mewariskan sesuatu yang lebih panjang, lebih abadi daripada umur kita sendiri. Nah ini prinsip hidupnya ulama. Kita udah bisa belum Bapak Ibu sekalian? Umur kita mungkin hanya sampai 60-70. Tetapi kita punya amal soleh, yang amal soleh itu kita wariskan dan akan selalu diingat sampai kapanpun. Nah kalau para ulama mewariskan turas al-islami. Jadi warisan-warisan Islam. Ya, kitab-kitab yang memuat tentang keilmuan-keilmuan Islam. Itu amal solehnya para ulama. Maka para ulama dulu kalau habis menulis buku bukan dibawa ke percetakan Pak. Bukan. Kalau kita baca geografi para imam-imam salafus soleh dulu, nggak ada yang diperbanyak bukunya. Para ulama dulu kalau habis nulis buku diikat pakai batu Pak. Dibuang ke laut. Iya beneran, dibuang ke laut. Sebelum dia buang, dia berikrar minta kepada Allah, ya Rabb, kalau memang buku yang saya tulis ini kelak bermanfaat buat umat, maka munculkanlah kembali ke permukaan. Kalau enggak, tenggelamkan ke dasar lautan. Dan jangan munculkan lagi. Dibuang, ditenggelamkan, beberapa saat kemudian muncul lagi ke permukaan. Jadi bukan dibawa ke percetakan. Makanya sekarang cendekiawan muslim,
Judulnya Cendekiawan Muslim, Profesor Doktor, Kiai Haji, LC, MA, MM, wah macam-macam. Yang nggak ada gelarnya cuma 2 sekarang, SWT sama SAW, itu nggak ada yang mampu mencapai. Yang lainnya banyak amat itu, SSSSS. Yang paling banyak SAG, Sarjana Alam Goib. Tahu-tahu kuliah baru setahun, besok wisuda. Ini namanya SAG, Sarjana agak gimana gitu. Kata-kata orang plesetannya begitu. Jadi jangan pernah terpaku dengan hal-hal demikian, ikhwani fillah. Orang yang berilmu dalam pandangan agama kita itu sederhana, punya ilmu sedikit tetapi membuat dia semakin dekat kepada Allah. Itulah yang disebut innama yahsyallahu min ibadihi al-ulama. Yahsa, khasyah, takut. Tapi beda dengan takut pada kata-kata al-khawf. Kalau al-khawf, takut akan sesuatu yang membuat dia harus menjauh dari sesuatu itu. Takut sama ular, jangan nekat, jauhin. Tapi kalau khasyah, takut tetapi justru semakin membuat dia dekat kepada sesuatu yang dia takuti. Maka para ulama itu adalah hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah, maka konsekuensinya ulama harus semakin dekat kepada Allah. Loh, kalau ada cendekiawan muslim yang disebut dengan intelektual muslim dan sebagainya, bahkan tokoh Islam, tapi kerjanya hanya mengkritik, hanya menyindir, hanya menjelekkan dan menentang ajaran agamanya, apakah itu pantas dan layak disebut ulama? Bukan. Itu namanya ustadz, pakai ain. Kalau ustadz yang benar itu pakai hamzah, ustazun, artinya profesor kalau di dunia Arab. Tapi kalau ustadz yang setengah-setengah itu namanya ustazun, pakai ain di depannya. Ustadz, mau kemana ustadz? Jadi judulnya tokoh Islam, tapi kerjanya jelek-jelekin Islam. Itu namanya ustadz. Ustadz Nusron namanya. Nggak tahu Nusron siapa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, riya itu kalau muncul setelah kita beramal, para ulama sepakat tergantung kepada niatnya masing-masing. Kalau niatnya hanya untuk menjadi contoh bagi orang lain, maka itu tidak salah. Karena dalam Al-Quran juga Allah sebutkan, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ fahaddis, maka dia jatuh hukum tahaddus bin ni'mah, bukan untuk ria. Tetapi kalau memang niatnya untuk berbangga-banggaan dalam konteks ujub, bahkan sum'ah, maka itu termasuk kepada ria. Karena terkadang kita juga membutuhkan motivasi dalam kehidupan ini. Umat ini kalau tidak dimotivasi, dia akan tenggelam dalam keterlenaannya. Maka kadang-kadang harus diumumkan. Kalau ada yang berbuat kebaikan harus disampaikan. Maka disinilah masuk tadi kategori ikhlas. Dalam agama kita itu 2 jenis tadi, ada mukhlis, ada mukhlas. Dua-duanya itu masih masuk dalam kategori baik. Mukhlis itu baik, ikhlas. Ada ikhlas karena memang berangkat dari kesadaran, ada ikhlas yang berangkat dari keterpaksaan. Sama, yang ngaji pagi ini saya yakin nggak semuanya ikhlas. Ikhlas nggak Bapak Ibu ngaji pagi ini? Ikhlas nggak? Yang nggak ikhlas angkat tangan. Yang ikhlas angkat tangan. Nah, pasti ngangkat semuanya. Walaupun saya yakin pasti ada yang terpaksa. Ada yang terpaksa, pasti. Tetapi mau ikhlas, mau terpaksa, kalau ujungnya, judulnya kebaikan, pasti dapat kebaikan. Itu bagusnya agama kita, indahnya ajaran Islam itu. Loh kok bisa? Orang yang terpaksa ikut ngaji pagi ini, maka dapat pahalanya pun
terpaksa. Orang yang dapat pahalanya terpaksa, maka kelak di akhirat masuk surganya juga terpaksa. Alhamdulillah masuk surga terpaksa daripada masuk neraka ikhlas. Nah, Bapak pilih mana? Ibu-ibu, bapak-bapak pilih mana? Masuk surga terpaksa apa masuk neraka ikhlas? Pilih mana? Masuk? Alhamdulillah, itu cerdas itu. Ada orang yang masuk neraka ikhlas pagi ini, ada. Yang nggak sholat subuh, udah nggak sholat subuh, nggak ngaji. Yang paling parah lagi, yang masuk neraka ikhlas pagi ini, azan dia. Yang nyalain lampu masjid dia, tapi jamaah nggak ikut. Nah, itu parah itu. Ada di masjid mana-mana gitu ada itu. Yang azan dia dilihatin yang azan, nggak ikut dia hanya membangunkan doang. Berharap dari pahala orang yang terbangunkan oleh suara azannya. Kata malaikat, enak sampean ini. Kalau gitu beragama kayak enak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kalau keterpaksaan itu untuk kebaikan, silahkan. Karena banyak juga orang yang terpaksa untuk melakukan ketidakbaikan. Nah, insya Allah dengan keterpaksaan ini nanti dengan sendirinya akan ikhlas seiring perjalanan waktu. Sama dengan analogikanya. Ada sekarang orang-orang liberal ngomong begini, sampean ngapain sholat kalau nggak ikhlas? Nanti aja sholatnya kalau sudah ikhlas. Lebih bagus kita itu nggak sholat tapi ikhlas, khusyuk, daripada sampean sholat tapi nggak khusyuk. Ini kan logika terbalik. Dari mana coba logikanya orang bisa khusyuk tapi nggak sholat? Nggak nyambung kan? Dia bilang lebih baik kita itu nggak sholat tapi khusyuk daripada sholat tapi nggak khusyuk. Sama dengan logikanya Najwa Shihab Metro TV itu. Nggak penting kepala itu dijilbabi, yang penting hatinya. Suruh Najwa Shihab naik motor nggak pakai helm. Ntar kalau ditilang sama polisi bilang, mohon maaf Pak Polisi, kepala saya memang tidak pakai helm, tapi hati saya pakai helm. Kemplang sama polisi. Kata polisinya, sini, sampean tak bawa ke rumah sakit. Ngapain Pak? Mau tak bedah di hatimu itu ada helm apa enggak? Nah, jadi nggak nyambung logikanya. Logika yang dipaksakan hanya untuk membenarkan hawa nafsunya itu. Nanti aja sholat kalau sudah khusyuk. Loh, sampean gimana mau bisa khusyuk kalau nggak sholat? Khusyuk ngapain? Khusyuk ngopi di warung? Nggak bisa. Nggak mungkin orang nggak bisa khusyuk kalau nggak sholat. Makanya kalau ada yang nanya kepada Bapak Ibu sekalian, Pak gimana sih hukumnya kalau kita sholat tapi pikiran kemana-mana? Bilang, bagus. Loh, kok bisa bagus Pak? Loh saya kan nggak khusyuk itu namanya Pak. Bagus. Lebih baik sampean sholat pikiran kemana-mana daripada sampean kemana-mana nggak sholat. Karena itu semuanya proses. Nggak bisa orang langsung sholat khusyuk, nggak bisa. Ini kadang-kadang bisikan setan, talbisul iblis, membisiki kita, yuwaswisu fi sudurin nas. Nanti aja, sampean kan masih muda, nanti aja sholatnya, ibadahnya. Ini sekarang juga sampean sholat, yo percuma nggak khusyuk. Oh iya benar-benar, nanti aja kalau udah tua baru sholat. Kirain kalau mati itu harus tua, belum tentu. Jadi ini namanya talbisul iblis. Pesan yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian jamaah yang Allah muliakan, jangan kita terperangkap oleh ajaran agama kita sendiri. Kadang-kadang kita ini banyak diperangkap oleh ajaran agama kita sendiri karena kurangnya keberanian. Kurangnya keberanian dalam artian bukan melanggar perintah Allah tetapi menjalankan perintah Allah. Nah, keberanian untuk menjalankan perintah Allah itu harus dibangun di atas pengetahuan tentang agama Allah itu yang benar. Sehingga mana dia tahu mana riya, mana yang bukan riya. Maka semuanya kehidupan ini akan baik jika dilandasi dengan ilmu agama yang baik.
Maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah tetapkan dan condongkan hatinya untuk memahami agama Allah. Dunia akan baik dengan ilmu, akhirat akan baik dengan ilmu, kedua-duanya akan baik dengan ilmu. Tentunya adalah ilmu sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam agama kita, dengan rambu-rambu Al-Quran dan Sunnah. Kalau keluar dari rambu-rambu Al-Quran dan Sunnah, maka itulah ilmu yang mendatangkan mudarat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan antara ilmu dan mas'uliyatul ilmi. Jadi banyak orang berilmu tapi tidak memiliki tanggung jawab terhadap ilmunya. Yang terpenting itu bukan hanya berilmu, tapi juga menyadari tentang tanggung jawab keilmuan. Apa tanggung jawab keilmuan itu? Yang pertama, ilmunya harus dikelola menjadi amal. Itu tanggung jawab terhadap ilmu itu. Jadi kalau ada orang punya ilmu, rajin ngaji, tapi tidak mengajarkannya kembali, itu namanya punya ilmu tapi nggak tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian punya kewajiban untuk kembali menyampaikan apa yang didapat dalam majelis ilmu kita ini, yang disampaikan oleh guru-guru kita di tempat ini. Sampaikan lagi. Maka Rasulullah mengatakan, ballighu anni walau ayah. Sampaikan, kata Rasulullah, apapun tentang Islam ini walaupun hanya satu ayat. Tanggung jawab terhadap ilmu yang pertama harus dikelola menjadi amal. Kemudian yang kedua, ilmu itu harus semakin membuat dia dekat kepada Allah, itu tanggung jawab ilmu. Dan yang ketiga, jika ditanya tentang ilmu, wajib hukumnya untuk menjawab sesuai dengan kemampuan yang kita tahu. Kalau enggak jawab, kata Rasulullah, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilizamin minan nar. Orang yang ditanya tentang sesuatu, dia tahu jawabannya, tapi dia diam, kelak di akhirat Allah akan memakaikan kepadanya belenggu dari api neraka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sekilas pembahasan kita tentang riya. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian perdalam lagi. Kalau ada rezeki beli bukunya. Ada bukunya Syekh Utsaimin, Al-Qaulul Mufid, bahasa Indonesianya juga sudah ada. Kemudian ada kitab milik Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarhu Riyadus Shalihin. Kitab Riyadus Shalihin itu kalau Bapak Ibu sudah punya, juga bisa diperdalam di situ tentang pembahasan riya yang lebih luas dan mendalam. Sebelum kita tutup, sudah pukul 6. Ada pertanyaan? Silahkan. Enggak ada, kita tutup. Ada yang mau nanya Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz, yang ingin kami tanyakan, untuk menjaga optimisme, rasa optimisme Ustadz. Ya, makasih. Karena setiap kali kita mendengarkan kajian dari Ustadz nih rasanya jadi pesimis gitu. Maksudnya setiap kali kita akan misalkan melakukan suatu perbuatan atau amalan gitu, takutnya secara nggak sadar itu ada rasa ria yang menyelip di dalam diri kita. Sehingga tentu amal ibadah itu kan akan sia-sia gitu. Nah, untuk menjaga itu gimana agar supaya kita sendiri mengantisipasi, membentengi agar supaya ria itu tidak selalu mengiringi ataupun mendampingi amal perbuatan kita. Demikian Ustadz. Terima kasih. Baik, jawabannya singkat dan sederhana. Saya nggak nakut-nakutin, karena memang agama itu nggak menakutkan. Hanya menyampaikan apa yang ada di dalam agama. Fungsi kita sebagai mubalik da'i adalah basiran wa nazira,
Memberikan kabar gembira juga memberikan peringatan. Ini salah satu peringatan temanya pagi ini karena kitab Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar, maka kategorinya adalah kategori peringatan. Enggak mungkin kabar gembira. Tapi nanti kalau kita membahas tentang penyebab-penyebab masuk ke dalam surga itu namanya kabar gembira. Kalau kal-kabair dosa-dosa namanya peringatan. Peringatan agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Sebenarnya kalau ditanyakan bagaimana agar kita tidak takut. Takut itu tidak selalu berarti negatif, Pak. Lebih baik merasa takut salah daripada merasa benar. Bagusan mana? Merasa salah apa merasa benar? Ayo. Bagusan mana? Merasa benar apa merasa salah? Ya dua-duanya nggak ada yang benar. Merasa salah yang nggak benar, merasa benar juga nggak benar. Ya. Yang benar mana? Hilangkan perasaan was-was itu, yakinkan Anda itu benar apa salah. Bagaimana keyakinan itu bisa didapatkan? Ya dengan ilmu. Kalau perasaan-perasaan itu, was-was itu bisikan setan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka dalam agama itu nggak boleh ada keraguan. Maka Rasulullah mengatakan an-nasu fi khawfil khata fil khata. Orang kalau takut salah, pasti salah. Orang mau nyebrang satu jembatan di atas sungai, cuma ada satu kayu. Sebelum melangkahkan kaki nyebrang dia udah bilang jatuh, 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 jatuh beneran. Maka keyakinan itu muncul karena pengetahuan. Maka ada yang disebut dengan ilmu yakin, ada ainul yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Hakul yakin itu perpaduan antara ilmu dan pengetahuan. Maka belajar ini harus semakin membuat Bapak Ibu sekalian semakin yakin terhadap janji dan ancaman Allah yang ada dalam Al-Quran dan juga apa yang dikabarkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak jangan takut. Jangan takut dalam artian jangan takut berbuat apa? Lebih baik kita berbuat ya, tapi salah daripada salah tapi tidak berbuat. Lebih bagus mana, Pak? Saya ulangi, lebih baik mana kita berbuat tapi salah atau salah takut salah maka dia tidak berbuat. Lebih bagus mana? Nah, itu yang paling idealnya begitu. Cuma kalau kita kembali kepada kaedah kehidupan ada kata-kata jarrib walahid takun arifan. Dalam hidup ini pengalaman itu guru yang paling berharga. Pengalaman tidak akan kita dapatkan kalau tidak mengalami. Yang penting jangan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Maka Allah siapkan fasilitas taubat. Nah, jadi ada taubat. Allah enggak membiarkan kita ini semua dalam kesesatan. Maka Allah siapkan fasilitas taubat. Maka dalam orang baik dalam pandangan agama kita sesuai hadis baginda Rasul, riwayat Imam Ibnu Majah, likulli bani adama khatta wa khairul khatta'ina tawabin. Enggak ada manusia yang tidak punya dosa. Orang yang baik itu bukan yang enggak punya dosa, tetapi orang baik itu yang punya dosa sadar mohon ampun kepada Allah kemudian tidak mengulanginya kembali. Clear ya Pak? Nah, ada lagi? Udah? Terakhir Pak Ketua nanya. Mungkin saya mewakili yang lain ini. Wes. Jadi karena yang lain banyak kan diam jadi diwakililah. Pemimpin yang baik itu harus begitu. Jadi diwakili oleh pemegang mic kan. Jadi Ustadz tadi disebutkan bahwa ria itu sangat sulit dideteksi. Lebih sulit lagi seperti tadi dicontohkan semut hitam merayap di batu hitam di malam yang gelap gulita. Seperti itu gitu loh. Jadi bayangkan demikian susahnya Ustadz. Namun demikian ria ini sangat-sangat berbahaya. Jadi tentunya kami semua di sini, kita termasuk mungkin Ustadz juga, berharap tidak
ria gitu loh Ustaz. Bagaimana caranya mungkin supaya ini lagi, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari ria gitu Ustaz. Ria yang tadi, ria yang apa, syirik yang tersamar itu Ustaz. Kadang-kadang kalau udah tersamar itu agak sulit gitu loh. Jadi mungkin bisa diinikan dengan doa atau apa. Kadang-kadang kita salah ucap jadi syirik, salah ini, salah itu, yang kadang-kadang kita nggak sengaja mungkin jadi ya apalah begitu Ustadz. Mungkin bagaimana caranya supaya kita terhindar dari ria ini Ustadz. Baik, terima kasih. Memang kalau sudah Pak Arif nanya itu sudah penghujung pengajian itu biasanya. Memang beliau ini masih saudaranya Mario Teguh. Super sekali. Jadi kalau udah beliau nanya, sebenarnya beliau nggak nanya, nyuruh nyimpulkan. Tuh, balaghahnya tingkat tinggi, nyindirnya luar biasa. Jadi maksud beliau tadi itu disimpulkan Pak Ustadz, itu gimana cara menghindari ria. Ternyata memang dalam catatan saya ada Pak. Nah, jadi cara menghindari ria ini menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitab beliau tentang masalah ria. Ada 7 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama kata beliau, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu jelas, taqarruban ilallah. Karena sehebat apapun kita, sekuat apapun kita menjaga dari segala bentuk hal yang akan membatalkan ibadah, semua tetap berdasarkan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tadi Bapak mau berangkat ngaji ke sini sudah ikhlas, sudah sepenuh hati ikhlas. Tapi ada saja yang mengganggu keikhlasan di perjalanan itu. Bahkan sampai di sini pun nanti masih ada yang terganggu, mengganggu keikhlasan itu. Ada saja. Nah, maka taqarruban ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menempatkan diri sebagai hamba Allah. Jadi posisi kita sebagai Abdullah, hamba Allah itu harus senantiasa kita pegang teguh. Tidak bisa kita membuat kebaikan ataupun menolak kejahatan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Hakikat seorang hamba akan selalu merasa rendah di hadapan Khalik-Nya, ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah muncul perasaan merasa besar yang disebut dengan takabbur, sombong itu. Apa sih definisi sombong itu? Definisi sombong itu sederhana kok. Orang yang menolak kebenaran itu sombong namanya. Orang yang menolak kebenaran itu sombong. Maka menempatkan diri sebagai hamba Allah agar kesombongan itu tidak ada dalam diri kita. Yang ketiga, kata beliau, menjaga tauhid. Itu yang ketiga, selalu menjaga tauhid kita kepada Allah. Pahami tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Oh, itu kan bid'ah itu Pak Ustadz, tauhid jadi 3. Zaman sekarang masih ngobrolin yang begituan. Capek deh. Menjaga tauhid, paham tauhid asma, tauhid sifat, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat. Pahami betul Allah dalam ketiga hal itu. Agar khalisatan liwajihil karim, liwajihillahil karim. Agar setiap perbuatan yang kita buat benar-benar ikhlas karena Allah. Kemudian yang keempat, selalu mengingat akhirat. Ini orientasinya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Orang yang lupa diri itu adalah orang yang lupa akan akhirat. Munculnya sikap-sikap ria itu karena orientasinya bukan lagi akhirat tetapi hanya dunia. Yang kelima, menyembunyikan amal dan ibadah. Biasakan untuk beramal ibadah itu tidak harus di hadapan orang lain. Ya, jadilah orang yang senantiasa menyembunyikan amal kebaikan yang dia lakukan. Tapi jangan sembunyi karena kemunafikan. Nyumbang. Dari mana Pak? Hamba Allah. Wah, pede. Hamba Allah. Diumumkan sama panitia. Alhamdulillah jamaah sekalian. Ada bantuan 40 juta untuk pengajian kita dari hamba Allah. Dia ada. Bilang sama teman sebelah. Hamba Allah itu saya itu. Ikhlas itu. Tetapi tidak mampu menyembunyikan kebaikan yang dilakukan.
Kemudian yang keenam kata beliau, selalu mohon ampunan dan pertolongan dari Allah. Maka perbanyak istighfar. Tadi beliau juga menyinggung, adakah doanya? Ya, enggak ada doanya. Suatu hari sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu didatangi penduduk Madinah. Banyak yang ngadu kepada beliau, permasalahan hidup apapun. Ya, semuanya minta apa ini yang cocok amalannya nih. Yang dagangannya nggak lancar, yang nggak punya keturunan, semua. Sekian banyak yang datang mengadukan problemnya masing-masing, amalannya satu dikasih Umar ibnu Khattab. Semua amalannya sama. Apa? Perbanyak mohon ampun sama Allah. Ya. Istighfar. Semua problem kehidupan kita ini adalah akibat dosa yang kita lakukan. Akibat maksiat yang kita perbuat. Bima kasabat aidin nas. Nggak usah nyari dukun, nggak usah nyari orang pinter. Orang pinter itu yang ngaji di sini, orang pinter itu. Bukan yang punya begini sama yang begini. Kalau begini, uang. Kalau begini, menyan. Nggak ada dukun, pesugihan. Saya mampu membuat Anda kaya. Mbah punya mobil. Nggak kere sampean. Sama aja kayak saya, ngapain sampean bisa membuat saya kaya, wong sampean aja nggak kaya. Kadzabal munajjimuna walau sodaku, itu kaidah. Yang namanya tukang ramal dukun itu pasti bohong sekalipun benar. Karena nggak ada istilah dukun itu betul atau benar, yang ada kebenaran atau kebetulan. Namanya juga nebak-nebak. Sama dengan tukang tebak-tebakan itu. Dukun itu nebak-nebak kerjaannya. Oh, bapak ini nggak cocok kerja di air, karena sampean lahir terus kerja di mana, mbah? Di awang-awang, bohong semua. Maka jangan percaya, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh kata beliau, jangan peduli kepada komentar orang lain. Wala yakhafuna laumata laim. Nggak usah, yang kita cari ridho Allah. Kita nggak punya urusan sama manusia. Kata orang belagu, biarin. Itu belagu tuh ngaji bawa ngaji, lagi ngantri ngaji, belagu. Lebih baik saya belagu baca Al-Quran daripada sampean udah nggak baca Al-Quran belagu. Itu ngaji tuh sok rajin bawa buku catatan, bawa pena, sok rajin. Lebih baik saya ngaji nyatat belagu daripada sampean udah nggak ngaji, nggak sholat subuh jamaah, lagunya luar biasa. Jadi nggak apa-apa, jangan pedulikan perkataan orang lain. Karena manusia itu menurut ilmu jiwa, 90% kecenderungan manusia adalah mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Itu udah hasil riset itu. Sulit sekali manusia itu mengakui kelebihan orang lain. Yang paling diakui itu adalah kelemahan dan kekurangan orang lain. Jadi kalau kita berbuat tidak baik, banyak yang komentar, itu wajar. Kita berbuat baik saja belum tentu semuanya orang suka. Itu sama dengan analogika petani, Pak. Petani itu sampai sekarang selalu berpikir dan tidak menemukan jawaban dari hasil pemikirannya. Apa yang paling dipikirkan petani sampai hari ini? Yang membuat mereka gelisah, kenapa kalau mereka nanam padi, rumput itu pasti tumbuh. Tapi nggak pernah dia kalau nanam rumput, itu padi ikut tumbuh, nggak pernah. Ini yang buat petani sampai hari ini pusing, makanya banyak petani yang botak. Bukan hanya profesor aja yang botak. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, orang lain belum tentu setuju, itu sudah hal yang wajar. Apalagi kita berbuat kejahatan, banyak yang nggak setuju, itu sangat-sangat wajar sekali. Tapi apakah kita harus berputus asa? Enggak. Karena urusan kita bukan dengan manusia, kata Allah. Yang pertama itu hablum minallah. Ridon nas ghayatun la tudrak, ridallah ghayatun la tudrak. Membuat manusia itu suka semua dengan kita, mustahil. Yang penting bagaimana ridho Allah, jangan kita tinggalkan dalam hidup ini. Jadi kalau ada yang komentar, ada yang nyinyir sama kita, bodoh amat. Show must go on. Biarkan dia melonglong. Nanti dibilang anjing dia marah. Biarkan dia melonglong, yang penting kita tetap berlalu. Tidak apa-apa. Baik di mata Allah,
insya Allah baik di mata manusia. Yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha. Yang membuat manusia ini mulia dan hina hanya Allah. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar kita doakan saudara-saudara kita jamaah Majelis Ilmu Baitur Rahim yang sedang sakit. Ada Bu siapa tadi, Pak? Bu Isa, kemudian juga ada Bu Ona Sunarti. Oh, itu sama itu. Oh, sama ya. Bu Isa berarti ya kita doakan yang sakit dan juga keluarga kita yang sedang sakit siapapun. Mudah-mudahan semuanya Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya lahir dan batin. Semua kita yang hadir ini juga Allah berikan sehat lahir batin. Sebab itu modal utama kita untuk beribadah kepada Allah. Allahumma ya Rabban nas azhibil ba'sa isfihi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman birahmatika ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.